Cuma kalau gue pernah near death experience gue adalah ketika gue harus ngebakar untuk survive. Gue harus ngebakar barang-barang untuk survive. Hmm. Terus Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di live Instagram Travel O Indonesia bareng gue Oco. Kali ini kita bakalan bincang online dengan seorang wanita yang katanya explorer kayak Dora, ya nggak? Yoi. Dia pernah tercatat namanya sebagai pendaki wanita asal Maluku yang mencatatkan namanya di Gunung Kartens Piramid Papua, dan dia juga pernah menjadi salah satu host di salah satu televisi dalam acara Jejak Petualang. Kita mau langsung undang aja. Oh, dia belum bergabung. Kak Cynthia namanya. Yang jelas Kak Cynthia ini dia orangnya bersahaja, mudah bergaul, ya nggak? Oke, kayaknya kita langsung undang aja nih. Kak Cynthia-nya udah masuk nih. Mana dia? Mana dia? halo, Halo, Kak halo, San. halo, 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 halo. Kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Clear banget. Kayaknya makin glowing aja nih, nggak ke Makin hutan-hutan. glowing. Enggak juga sih. Coba Nggak pakai juga filter ya, dulu, cari filter asik. yang glowing deh. Oke, boleh, silakan. Sambil, oh ya, gue juga pin judul dulu ya, Kak. Oke, oke, oke. Ini deh, pakai filter ini. Gila, rame juga nih diserbu sama ininya Mana Kak nih yang Cynthia. baru bergabung? Halo, halo semuanya. Jehan, Jehan. Dan ada Riko Putra juga, Kak, nih. Wah, gila, Nggak rame banget kelihatan, deh. harus gue deketin ya. Buset. Kelihatan kok. Gue udah, Nah, gue pakai filter ini aja. gue udah keren belum, Kak? Udah, udah. Udah ya? Oke. Gimana kabar Kak Cynthia? Baik. Asik nih, Lo ya nggak? kabarnya gimana sih? Ini Banyak ini pasukan. Travelo tuh base-nya di mana sih? Travel O Indonesia itu adalah operator wisata, Kak Cynthia. Iya, iya, base-nya di mana maksudnya? Base Oh, aku base-nya kira kali. bis. Bukan. Base campnya di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu, Jakarta dong ya. Yoi, itu. Sapa-sapa dulu dong Kak nih, followers followers Travel O. Halo Kan juga semuanya. belum kenal sih, yang nggak, siapa sih Kak Cynthia itu, yang nggak. Aku. Udah ini. Yoi. Siapalah aku? Resep banget dah beneran. Kenalan dong Kak. Siapakah Oh, mau kamu? kenalan? Halo, nama saya Cynthia Yoi. Tengens. Eh, aku adalah binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Anjay. Itu mah Asik. puisi. Ya 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 Gue ya ya ya. Mas, TV host, traveler. Ya gitu deh, terserah lu mau mengenal gue sebagai apa. pecinta satwa liar juga ya nggak? Betul. Nah ini pakai ini aja nih. Yoi. Gimana Kak? Oh, ya udah itu aja. Biar Iya, nggak bagus ya. ini nih. Yoi. Pokoknya kalau Kak Cynthia gue resep aja dah, mau gimana Oke, juga. oke, oke, oke. Oke.
Jadi udah berapa lama Kak di rumah aja nih? Stay home atau memang Di terpaksa harus keluar kemarin tuh? di rumah aja sih kemarin pas pandemi waktu masih belum dibuka PSBB gitu-gitu tuh ya Mm-mm. selama 3 bulanan itu di rumah aja. Sampai sekarang pun masih di rumah Hmm, aja. Cuma memang kemarin sempat kayak ada beberapa syuting, tapi mm-mm, dilakukan sangat ketat dan sangat mm-mm, dipersingkat. Jadi syutingnya bisa cuma kayak satu mm-mm, hari, terus krunya sangat terbatas, yang kayak gitu-gitu sih. mm-mm. Berarti banyak juga dong agenda liburan yang cancel dalam 3 bulan kemarin. Oh jangan sedih, setahun ini semua cancel. Tahun ini semua cancel ya. Mm-mm. Eh, lu tuh emang suka naik gunung Kak? Awalnya itu dimulainya sebenarnya karena pekerjaan, jadi tuntutan pekerjaan. Mm-mm, Cuma lama-lama mm-mm, jadi menikmati dan mencintai. Akhirnya ya ya udah suka. mm-mm, mm-mm. Ngomongnya jangan nangis gitu kali katanya tuh Kak. Ya. Ngomongnya nggak nang, ini tuh filternya, filter bro, bro. Ya udah gue pakai filter ini nih. Gue resep banget tuh Kak. Emang lu pernah sampai lupa bawa bawa keril segede kulkas itu sampai lupa karena keindahan suatu gunung itu pernah Kak kayak gitu bener? Enggak, lo baca di mana itu? Iya Lupa bawa kan carrier. katanya konon katanya iya maksudnya bawa keril tapi sampai nggak berasa gitu kalau lu sedang bawa keril gitu. Oh iya iya itu pernah. Saking Maksudnya takjubnya gitu. itu bukan saking takjubnya, itu saking autopilotnya Hmm. badan lo. Kayak tiap hari ngangkat carrier tuh. Hmm. Waktu itu gue jalan 11 hari. Jalan 11 hari, 1 hari itu jalan sekitar 8 jam. Kemudian Mm-mm. carrier-nya itu beratnya sekitar 15 sampai 17 kilogram. Jadi Gila. kayak abis Yoi. itu ya hari pertama, hari kedua tuh masih oke lah, semangat terus. Hari ketiga udah mulai lamban Ah, jalannya. Terus hari ah, keempat, kelima malah ah, kayak jalan udah biasa aja lagi, kayak nggak bawa apa-apa. Bahkan ketika carrier dibuka, ah. itu kayak jalannya letoy gitu cuy, jalannya kayak orang mabok. Tapi itu yang paling resep itu Kak, salah satunya. Lu bisa kuat kayak gitu, apa sih prepare-nya? Kalau dibilang kuat sih enggak sebenarnya. Karena eh ya emang itu barangnya harus gue bawa satu. Kemudian kalau dibilang kuat, gue tidak merasa kuat juga. Kecuali ya memang ada latihan sebelumnya paling ya. Dan biasanya kalau kita baru naik gunung, misalkan perjalanan yang panjang, hari pertama, hari kedua pasti tubuh kita baru mulai panas tuh. Hari ketiga tuh biasanya udah mulai terbiasa tuh. Benar Udah benar benar. kebangun sendiri Aklimatisasinya imunnya, ya, iya. ya ya ya, ya. Imun ya, Yang ya. gitu, kayak gitu. Eh, tapi Terus, setelah awalnya memang pekerjaan, mm-mm, kemudian berkelanjutan sampai sekarang itu apa yang didapat di alam itu Kak? banyak sekali sih. Kalau lo tanya apa yang Salah satu. didapat di alam, kalau menurut gue banyak. Tapi salah satu yang Mm-mm, sangat gue dapatkan adalah bersyukur. Apa ya? mm-mm, Kalau gue di alam tuh gue ngerasanya bebas, ngerasa lepas, kemudian ngerasa nggak pusing, nggak runyam sama segala gonjang-ganjing manusia, segala gonjang-ganjing negara, segala gonjang-ganjing isu banyak lah, topik-topik yang yo rasanya sekarang berseliweran di yo sosmed juga, yang bikin kita tuh secara nggak langsung tersugesti gitu loh. Dan kalau menurut gue sih gue makin belajar stres bersyukur. ya ya. Iya, dan kalau menurut gue makin Mm-mm, bersyukur sih. Karena di alam juga mengajarkan banyak banget hal. Misalkan selama ini kita mm-mm, bernafas biasa aja. Kita mau minum ada air. mm-mm. Gampang banget. Ya, Dengan mudahnya udah kita udah dapat. tersedia Udah semuanya ya. tersedia semuanya. Tapi kalau di gunung, Ah, lo punya duit juga belum tentu lo bisa minum gitu loh. laku, yo, Iya. iya 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 iya. Terus kayak Ah, misalkan gue pernah di Tambora itu tripnya sekitar 11 hari juga perjalanannya. mm-mm. Gue jalan itu, uh, gue sempet kayak 1,5 hari kita nggak makan nggak minum karena titik di mana yang harusnya ada mata air, di situ mata airnya ketutupan longsor. Jadi mau nggak mau, Oh,
Pasti kayak, Oh. nah itu dia makanya gue bilang, even lo punya duit lo nggak bisa minum di situ. Hal-hal yang kayak gitu sih yang Mm-mm. ngajarin gue untuk bersyukur. Eh, Terus kayak di gunung kan Menarik biasa banget nih semakin ya enggak? tinggi juga oksigen semakin tipis, nafas makin sulit. Lo biasanya Tipis, bernafas biasa aja makin gitu. sulit. Sekarang tuh kayak gila, Heeh. ngapain gue di sini gitu. Nafas aja susah Nah, gitu. itu poin intinya adalah bersyukur ya, Kak ya. Mm-mm. Hmm, tapi ini katanya nih, konon katanya nih ya nggak, Ha-ha. konon katanya, yoi. Katanya pernah terpaksa makan sisa-sisa barang itu, ceritain dong Kak. Gue juga penasaran juga tuh. Makan sisa Itu barang. waktu di mana itu? Maksudnya sisa makanan barang bawaan yang lu bawa tinggal itu doang dan lu akhirnya bertahan survive pada saat itu. Itu sih gue nggak pernah merasa bertahan makan sisa barang sih, cuma Oh, itu halu ah, ah. berarti. Cuma kalau gue pernah near death experience gue adalah ketika gue harus ngebakar untuk survive, gue harus ngebakar barang-barang untuk survive. Hmm, Terus itu dia yang tadi gue bilang juga yang di Tambora, air dan hmm, makanan tuh terbatas. hmm, Bukan terbatas sih, makanan ada bahan baku, hmm, cuman nggak bisa dimasak karena nggak ada air kan. Jadi kita hmm, manajemennya manajemen logistiknya agak miss saat itu, karena tempat yang hmm, hmm. harusnya ada air, mata airnya ketutupan longsor, akhirnya kita nggak bisa masak, nggak bisa minum. Bahkan itu tuh gue sampai halu, gue sampai gadoin rumput. Ada rumput tuh, saking panasnya gue inget banget itu di Tambora 38 derajat Celcius, yang siang mau mati nggak tuh, kagak ada air. Akhirnya pas ketahuan longsor air itu harusnya punya rencana-rencana baru lagi Betul. ya. Nah, Tem- kesulitannya saat itu adalah karena kita buka jalur. Jadi jalur itu juga nggak ada pendaki. Biasa kan kalau Hmm, misalkan ada pendaki lain, kita bisa lah minta air segala macem. ya Nah, ini bisa nih nggak ada. sedikit-sedikit lah ya minta. Ini nggak ada sama sekali orang Heeh. karena kita buka jalur. Terus itu perjalanannya panjang sampai akhirnya Mm-mm. untungnya jalur itu nembus ke puncak Tambora kalau kalian naik lewat Pancasila. Jadi saat itu kita baru minta air pas di puncak. Ke puncak ada orang, kita minta air di situ, ada tenaga sedikit, baru kita turun ke pos 5 Pancasila untuk ngambil air di situ. Ah, baru lepas dahaga semua ya. Iya, itu gue ngeliat air ada jentik-jentik nyamuk tuh udah bodo amat, gue minum-minum dah. Daripada Yoi, udah mati gitu rasanya dehidrasi ya kan. Itu rasanya ya. tuh nikmat Nah, ini kan banget makanya rasanya. akhirnya bersyukur lah itulah ya, bener Iya bener bener itu. bener bener. Nah, kan juga pernah katanya sampai kedinginan ngebakar alat-alat yang dipunya itu bener juga, Kak. Kalau itu waktu gue naik Kartens piramid, Hmm, hmm, itu juga itu kesalahan gue sih. Gue menganggapnya itu kesalahan gue dan keegoisan diri gue sendiri. Makanya seperti itu. hmm, hmm, Jadi saat itu adalah hmm, kita bikin jembatan karena di Kartens itu jalur lo jalan, setelah jalan ada lintasan untuk manjat tebing itu sekitar 800 meter lintasannya. Untuk tingginya sendiri, yoi. sebentar, 800 meter lintasannya. Untuk tingginya sendiri kurang lebih 500 meter. Nah, untuk menyeberangi ada satu jembatan, apa ya, kita bilangnya dulu Tyroleans. Jadi untuk lewat dari satu Timberlands. tebing ke tebing lainnya, itu lo harus lewat seling baja kan, si Tyroleans itu. Ah, Tapi biasanya dulu banyak pendaki yang gagal mencapai puncak tertinggi di Indonesia karena mereka diem aja, dingin, ngantri. Karena kan cuma satu jembatan nih. ah, ah. Jadi Iya, otomatis iya lo benar-benar. ngantri dong kalau misalkan lagi banyak pendakian kan. Banyak tuh yang Nggak, di kira nggak situ banyak gerak ya. nggak banyak gerak, nunggu, diem, akhirnya Mm, mm, mm. kedinginan, akhirnya tubuhnya drop, terus nggak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Nah itu saat itu kita bikin satu jembatan lagi. Jadi untuk membantu teman-teman pendaki Indonesia atau pendaki dari manapun yang ingin menggapai puncak Indonesia, puncak tertinggi di Indonesia, Ah, Kartens, ya itu dia biar nggak perlu ngantri terlalu lama lah. Jadi ada dua jalan nih iya, sekarang. iya, Kalau dulu iya. kan cuma satu. Yoi. Nah, ketika Iya, 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 bikin iya. satu jembatan lagi itu, jembatannya sudah selesai, kemudian gue nyebrang,
Ketika gue nyebrang itu gue ngeliat puncak tuh deket banget. Mm-mm. Nah, terus gue bilang tuh, karena kan memang rencana awalnya adalah bukan untuk ke puncak. Rencana awalnya adalah untuk pembuatan jembatan, kemudian kita turun. That's it. Iya. Ah, Tapi udah nyebrang jembatan, kok puncak kelihatannya deket. Terus ini kesempatan, gila Kartens kan mahal banget tuh ya, kalau lu mau ah, naik Kartens. bener Ini dong. satu, mumpung Yoi, gratis, dibiayain ya kan. Terus lo udah nyampe yoi. sini, nanggung gak sih lo nggak lanjut gitu loh. Asas asas manfaat dong. Iya, makanya gue juga kayak, ah gila, puncak kayaknya deket tuh. Terus Eh, gue ngajak beberapa temen gue itu, eh, lanjut yuk, lanjut. Ya udah, terus gue bilang lah ke produser gue, Kang, gue lanjut ya. Produser gue mungkin karena kecapean juga atau gimana, dia ya udah silahkan gitu. Dia membiarkan gue untuk akhirnya melanjutkan perjalanan. akhirnya Nah, nama lu tercatat sebagai wanita pertama ya yang mendaki puncak Kartens ya, wanita Maluku ya. wanita pertama sih kayaknya enggak. Wanita Maluku Mm. ada yang bilang Mm, iya mm, mm. gitu. Cuma gue juga nggak tahu kalau sebelum gue ada lagi apa enggak gitu. Iya, ya yang banyak beredarnya seperti itu, Kak. Iya, Iya, nggak apa-apa, mantap kali ya. mantap kali. Nah, terus Mantap kali ya, Kak. ketika itu pas jalan ke puncak, ternyata perjalanannya tuh masih 2 jam. Mm-mm. Jadinya itu kita jalan jam 6, setelah nyebrang jam 6 sore. Nyampe puncak udah jam 8. Udah gelap tuh. Jadi kita di sana cuma kayak setengah jam karena kan di Kartens tuh cuaca sangat cepat dan sangat mudah berubah. Lagi biasa aja tiba-tiba bisa berangin, tiba-tiba bisa badai salju, tiba-tiba Ya, bisa ya, hujan, nggak nentu. tiba-tiba bisa nggak ada angin sama Mm-mm. sekali yang kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah Mm-mm. setengah 9 kita turun dan itu dia karena di atas 4.000 oksigen tipis, kemudian bernapas saja sulit, kadang orang halu, kadang orang Iya, hipotermia, kadang orang kekurangan nutrisi. ah, Gue saat itu iya pas bener. lagi jalan balik, kan kita rappling tuh. Pas lagi rappling, Ah, gue ketiduran di tali. Itu tuh kayak gue, aduh gue iya, ngantuk banget, gue ngantuk banget, gue ngantuk banget, gue ngantuk banget, gue nggak sanggup. Nah, gila. yang kita jalan itu sistemnya sistem body. Jadi kayak gue jalan sama satu orang Kopassus. Pokoknya jalannya berdua-berdua, nggak boleh jalan sendiri kan. Biar kalau misalkan ada apa-apa, ada satu yang nemenin atau ada satu yang nolongin gitu. Ketika gue ketiduran di tali, si teman Kopassus ini, dia juga udah mau mati juga gitu rasanya. Nah, ya, ya, Jadi ya, kayak gue ya. akhirnya di situ bilang, karena udah kecapean banget, udah setengah 9, dingin banget, gue bilang, bang, gue nggak bisa ngelanjutin perjalanan, gue harus tidur dulu. Gue saat itu nggak kepikiran bahwa gue takut atau gue akan lapar atau gimana gue Ah, turunnya atau enggak, gue cuman mikirin gimana caranya biar gue bisa tidur. Gue ngantuk banget. Akhirnya di situ uh, gue bilang ke temen Kopassus itu, bang, lo turun duluan, lo bilang ke bawah kalau gue di sini dulu gue mau tidur gitu. Terus akhirnya ya udah dia bilang ya udah saya ke bawah duluan ya, nanti saya kirim pertolongan. Ya udah tuh dia juga udah ngap ya, juga kan, udah setengah mati ya. juga. Jadi gue rasa kalau memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, kayaknya kita berdua nggak selamat. Mm. Kalau ini ada chance dia selamat, kalau gue juga ya semoga selamat gitu ya. Nah ya udah, akhirnya di situ gue memilih untuk tidur. Setelah gue tidur, nah itu dia pas malam itu kan kedinginan, jadi gue memilih apa namanya tempat di sela-sela batu supaya kalau ada angin nggak langsung kencang banget anginnya. Ah, Jadi ya gue ah, berlindung lah dari kedinginan itu. Pokoknya gue saat itu di pikiran gue gimana caranya gue anget biar gue bisa tidur nyenyak. Karena kalau lo dingin kan pasti ah. tidur nggak nyenyak, kebangun gitu kan. Ya, ya. Nah akhirnya di situ ada carrier dan isinya tuh ada tali-tali bekas abis bikin jembatan. Sisa-sisanya Nah, ya. sisa-sisanya itu akhirnya gue bakar Ah, tuh semua tali-tali, terus jaket raincoat gue bakar, pokoknya segala macem, sendal ah. sendal sendal outdoor gitu, sendal gunung kan gue potong-potong, gue bakar yang Ah. gitu gitulah, gimana caranya gue anget aja. Tapi gokil dong yang tidur di tali.
udah nyaman banget tuh kayaknya ya. Iya makanya itu tuh kayak itu dia kalau oksigen tipis kan oksigen Iya, nyampe ke otaknya juga nggak banyak lo jadi lambat ya. ngantuk ngantuk Eh, kayak gitu deh.